Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, di kesempatan video kali ini kami sedang melakukan proses penggantian pipa kapiler, dimana sebelumnya kemarin kita sudah melakukan penambalan bagian kapiler ini, tapi sama sekali tidak membuahkan hasil ya teman-teman. Karena setelah kita melakukan penambalan di bagian yang kita curigai bocor, setelah kita lakukan pengisian, itu bagian gas bra-nya kembali keluar teman-teman. Jadi kulkasnya tidak bisa dingin. Dan oleh karena itu kami pada kesempatan ini kami putuskan untuk menggantinya di bagian kapilernya. Soalnya kemarin sudah kita lakukan proses penambalan itu tidak membuahkan hasil sama sekali. Jadi kita putuskan untuk menggantinya teman-teman. Semoga setelah kita lakukan proses penggantian ini, masalah yang kita hadapi ini bisa teratasi ya teman-teman. Karena mungkin kapilernya ini sudah korosi semuanya ini. Jadi kita ganti saja untuk keseluruhan kapilernya. Karena takutnya jika kita lakukan penambalan kembali, maka yang terjadi akan kembali bocor dan kulkas tidak bisa dingin. Baik teman-teman, inilah prosesnya. Kita awali pemotongan di bagian pipa kapilernya dan kita buang pipa kapiler yang lama. Baik teman-teman, kita lakukan penggantian untuk pipa kapilernya. Bisa kita potong atau juga bisa kita las. Cara melepasnya ya teman-teman, ini kelihatan sekali sangat buruk pipa kapilernya setelah kita lepas. Baik teman-teman, ini dia kita lakukan pengelasan secara hati-hati, karena bagian pengelasan di evaporator untuk kulkas freezer box ini, bagian evaporatornya menempel di bagian bodi kulkasnya ya teman-teman. Karena kita harus hati-hati dan kita gunakan penghalang atau pengaman seperti genting atau plat besi yang bisa menghalangi api mengenai bodi kulkas. Baik teman-teman, sudah kita las. Kita tunggu sampai dingin. Dan setelah kita lakukan pengelasan antara pipa kapiler dengan pipa evaporatornya, selanjutnya kita las bagian pipa kapilernya di ujung filternya atau di out daripada filternya.
kita las selanjutnya sama, kita harus hati-hati karena pipa kapiler ini terlalu kecil pipanya. Tentunya ini harus menggunakan api yang sesuai, sedang, jangan terlalu besar apinya untuk api lasnya, dan juga jangan terlalu kecil, nanti kurang matang yang mengakibatkan las-lasnya kurang rapat. Jadi harus kita sesuaikan untuk pengapian lasnya jika kita menyambung suatu pipa kapiler atau pipa tembaga kecil ini. Baik teman-teman, kita lakukan pengelasan di pipa kapiler yang masuk ke bagian filternya ini. Berapa tuh? Jadi kan mas go lagi ya. Satu enam tujuh, 410. Iya. 360. Baik teman-teman, terlihat ya pada bodi kulkasnya sudah lumayan parah berkarat semua, jadi benar saja bagian kapilernya ini mengalami korosi. Dan langkah yang harus kita lakukan jika menemukan hal tersebut, kita sebaiknya mengganti saja ya teman-teman untuk keseluruhan bagian pipa kapilernya. Jika kita lakukan penambalan itu hasilnya akan nihil karena akan kembali bocor, karena di bagian keseluruhan pipa kapilernya ini jelas semuanya sudah pada keropos atau lapuh. Baik teman-teman, selanjutnya kita lakukan pengelasan di bagian pipa kapilernya yang menuju ke out filternya. Kita lakukan penyambungan terlebih dahulu menggunakan pipa ya, karena bagian filternya ini sudah pernah dilas menggunakan kapiler. Kita potong saja dan kita lakukan penyambungan, karena susah jika kita langsung masukkan ke bagian filter karena lubangnya kecil dan sudah terkena perak atau kawat lasnya. Tentunya itu akan berisiko akan menutupi bagian pipa kapilernya jika kita paksakan langsung masuk ke filternya. Jadi kita potong saja bagian kapilernya kurang lebih 10 cm dan kita berikan pipa, lalu kita sambung dan kita las. Baik teman-teman, untuk pengelasan di bagian pipa kapiler ini kita usahakan untuk apinya kita sesuaikan dengan kondisi. Jika kira-kira pipanya sudah memerah, kita cukup untuk bautaran apinya, jangan terlalu besar, nanti akan merusak bagian pipa kapiler itu sendiri. Jadi kita usahakan kita sesuaikan, dan jangan juga apinya terlalu kecil ya teman-teman, nanti juga las-lasannya kurang rapat.
Baik teman-teman, demikianlah cara mengatasi kulkas tidak dingin dikarenakan